Halo Sobat Peki, kembali lagi di MTS Mengenal Tokoh Sastrawan. Nah sebelum kita memasuki sesi pada kali ini, kita punya slogan nih. Jadi kalau kamu bilang MTS, nanti kita jawab menghidupkan sastra, yaitu rasa. Siap? MTS menghidupkan sastra, yaitu rasa. Nah pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat istimewa nih. Boleh mengatakan? Halo semuanya, nama aku Zaskia Nurhandayani dan di sini aku akan membahas tentang tokoh sastrawan pada era 70-an. Era 70-an itu identik kan masih kemungkinan Orde Baru ya Kak. Nah itu ciri-ciri era 70-an itu gimana Kak? Untuk era 70-an sih kurang lebih sama seperti era 60-an karena masih zaman Orde Baru, tapi pada era ini para tokoh sastrawan tuh lebih berani dalam bereksperimen di karya-karyanya. Ini kurang familiar nih Kak dengan tokoh sastrawan pada era 70-an. Boleh disebutin nggak Kak siapa aja tokoh-tokoh yang berkarya di era 70-an? Di era ini tuh ada banyak, tapi yang paling terkenal itu ada Putu Wijaya, terus ada Cak Nun, sama ada Rendra, dan masih banyak lagi sebenarnya. Oke, kali ini kan biar kita fokus nih Kak pada satu materi itu, baiknya kita bahas satu tokoh saja kali ya. Kita ini mau bahas apa Kak? Kalau dari saya akan bahas tentang Cak Nun karena beliau itu sangat-sangat memotivasi diri saya. Oh, Caknun ya Kak. Karena itu aku sih kurang familiar dengan Caknun. Boleh ceritain nggak Kak gimana riwayat hidup dari tokoh kita ini? Kayaknya menarik. Cak Nun ini beliau itu sebelumnya bernama Muhammad Ainun Najib, tapi seiring berjalannya waktu beliau itu berubah nama jadi MH Ainun Najib, lalu lama-lama berubah juga jadi Cak Nun. Nah, beliau ini lahir dari orang tua yang bernama Carima dan Muhammad. Pasangan beliau itu namanya Novia. Kalau Paving pada tahun 1997 dan Nenek sendiri pada 1998 sampai 1995, dan anak-anak itu ada Sabra Maudana, Palu, Kadia dan Jember tetap. Gimana sih kayak dari Riwayat pendidikan Cak itu karena ayahnya seorang pemimpin dan pengelola yayasan SD SMP, tapi Cak itu dia tidak bersekolah di situ. Beliau bersekolah SD di sekolah lain, tapi tidak pernah disebutkan oleh beliau. Untuk SMP-nya beliau bersekolah di pesantren Gontor selama 2,5 tahun dan ber-SMA di Muhammadiyah 1 Yogyakarta. Lalu untuk kuliahnya beliau kuliah di Universitas Gadjah Mada, Fakultas Ekonomi. oh ternyata Caknun ini leader juga ya Kak. Karena itu jadi sastrawan. Bener banget, kamu anak dan kayaknya dia semuanya itu sama di ceritanya harus sastra juga. Kita sebenarnya kan pasti punya riwayat asli ya Kak. Cuma penasaran ini dengan riwayat kalian dari Caknun ini. Beliau itu sudah pernah menjadi redaktur kebudayaan harian Masa Kini sampai 1 Januari 1977. Dia memimpin teater dinasti di Yogyakarta. Beliau juga pernah menjabat menjadi sekretaris Dewan Kesenian Yogyakarta. Lalu pernah ikut menangani Yayasan Pengembangan Masyarakat Al-Muhammadi di Jombang yang bergerak di bidang pendidikan, sosial ekonomi, dan budaya sosial. Di sana pula, beliau membentuk sebuah komunitas Padang Bulan pada awal tahun 1995 sebagai kelompok pengajar dan pernah berkiprah di Yayasan Ababil Yogyakarta. Wah sangat panjang ya Kak. Di sini aku nggak ingat bisa ada nggak sih Kak fun fact dari tokoh? Untuk fun fact beliau itu kan aku bilang beliau pernah bersekolah di pesantren Gontor. Nah, beliau itu cuma 2,5 tahun karena beliau pernah dikeluarkan.
Dia dikuatkan dengan otot. Iya, karena waktu itu dia pernah sempat dituduh sebagai aktivis demonstrasi. Nah, Orde Baru itu masih masa-masa ketat kan terhadap politik. Nah, karena Cak Nun ini dituduh sebagai seorang aktivis yang melakukan demonstrasi, akhirnya Sadran Gontor dan mengeluarkan cap beliau dari Tadi ada sisi positif juga ya kan dari dikeluarkan dari Gontot ya, karena dia menjadi sastrawan agama gitu. Iya benar, beliau itu memang sudah berkarya semenjak dikeluarkan dari pesantren Gontor. Oh iya, berhubung dia salah satu sastrawan itu apa aja sih kak karya-karya yang terkenal dari tokoh Cak Nun ini? Karya Cak Nun yang paling terkenal itu ada tentang kepada Tuhanku. Itu tuh karya sastra beliau sangat-sangat mengingatkan kita kepada Tuhan, karena memang beliau selain dikenal sebagai penyair, beliau juga dikenal sebagai cendekiawan dan tokoh agamis. Hanya terus juga beliau tuh memiliki karya 10 teater, 1 film, 12 puisi atau sajak, dan 45 buku atau esai. Oh banyak sekali ya karyanya, dan itu juga menarik sekali karena ini juga terkait dengan keagamaan juga ya kak. Dan itu saya mau tanya nih, kan dari sekian banyak karya pasti ada dong penghargaan yang diterima. Itu apa aja kak penghargaan dari Cak Nun ini? Penghargaan beliau tentunya sangat banyak setelah karir yang beliau tempuh, pendidikan yang panjang. Nah, aku akan jelasin 3 penghargaan utama dari beliau, yaitu ada The Muslim News Award of Islamic Excellence, lalu ada Satya Lancana Kebudayaan 2010, lalu Anugerah Adam Malik di bidang kesusastraan yang diberikan Yayasan Adam Malik. Menarik sekali ya pembahasan dari tokoh Cak Nun ini. Semoga teman-teman semua yang menyimak podcast kali ini dapat meningkatkan wawasan kita tentang tokoh sastra Indonesia, dan juga kita dapat meneladani sisi positif dari sastrawan yang telah kita bahas. Mungkin sampai sini aja kali ya podcast dari kami. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.